Oke, perkenalkan nama saya Rian. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang store prosedur pada MySQL. Store prosedur itu sendiri merupakan kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang kemudian akan disimpan dalam database. Store prosedur dapat menerima parameter seperti in, out, serta in-out. Jadi store prosedur ini digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan agar tidak kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi langkah pertama kita akan membuat database. Kita use database SP3. Kita akan membuat tabel dengan nama tb buku. Judul buku, stok, harga beli, serta harga jual. Nah, setelah tabel selesai dibuat, sekarang kita akan membuat store prosedur. Tapi sebelum itu kita akan melakukan insert data pada tabel buku. Bisa dilihat pada tabel buku sudah terdapat 3 data. Sekarang kita akan membuat store prosedur. Pembuatan store prosedur itu diawali dengan delimiter sebagai tanda awal dan akhir dari sebuah store prosedur. Kemudian create prosedur. Dilanjutkan dengan nama prosedur. Di sini misalnya saya akan menulis stok. Lalu sintaks begin. Kemudian isi dari store prosedur yang akan dilakukan. Di sini saya akan menjumlahkan stok pada tabel buku. Setelah selesai, kita ketikkan N, serta kita tutup dengan delimiter kembali. Nah, setelah store prosedur dibuat, langkah selanjutnya adalah memanggil store prosedur tersebut. Cara memanggilnya adalah dengan menuliskan sintaks call diikuti dengan nama dari prosedur. Misalnya di sini namanya stok. Akan keluar hasil jumlah dari stok seluruh buku yang ada, yaitu data pada tabel di atas,
6 tambah 9, 15, 15 tambah 3 itu 18. Seperti itu. Nah, di awal saya menjelaskan bahwa store prosedur ini memiliki 3 parameter, yaitu in, out, serta in, out. Apa sih yang membedakan ketiga parameter ini? Jadi, parameter in itu digunakan sebagai parameter input, out sebagai output, sedangkan in-out digunakan sebagai input sekaligus output. Sekarang kita akan membuat store prosedur dengan parameter in. Kita awali dengan delimiter create prosedur dengan nama total harga. Nah, di sini kita akan menuliskan parameternya yaitu in dengan variabelnya variabel bernama buku bertipe data integer. Kita mulai. Jadi yang ingin saya lakukan di sini adalah mengkalikan seluruh stok serta harga jual yang ada. Pertama saya akan mendeklarasikan variabel dengan nama total bertipe data integer. Kemudian kita akan melakukan select harga jual dikalikan dengan stok ke dalam variabel total dari tabel buku, di mana ID buku sama dengan buku. Kita namakan total ini sebagai total harga. Kita end, delimiter lagi. Bagaimana cara menggunakan parameter in ini? Jadi, ketika kita melakukan call prosedur, di sini call total harga, kita harus memasukkan sebuah nilai dari buku dengan tipe data integer. Jadi buku di sini nanti akan menjadi ID buku pada store prosedur. Misalnya ID buku 2 dengan stok 9 serta harga jual 60.000. Jadi yang keluar adalah 540.000 sesuai dengan hasil kali stok buku 2 dengan harga jualnya. Nah, yang selanjutnya adalah store prosedur dengan parameter out. Jadi untuk contohnya, saya akan menggunakan contoh yang cukup simpel. Delimiter create prosedur dengan nama test out parameter 1 dengan tipe data integer. Kita mulai. Jadi yang akan dilakukan adalah melakukan select stok ke dalam parameter outnya yang bernama P1 dari tabel buku, di mana tabel ID bukunya sama dengan 1. Nah,
kita akan call prosedur dengan nama test. Yang keluar pada variabel add a ini adalah stok buku dari ID buku sama dengan 1. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan call terhadap parameter ini? Jadi di sini saya melakukan call prosedur dengan menggunakan variabel global. Jadi variabel global itu diawali dengan add, dilanjutkan dengan nama variabelnya. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Saya melakukan call terhadap test dengan variabel global dengan nama A. Kemudian saya melakukan select. Jadi terlihat pada variabel add A ini adalah stok buku dari ID buku sama dengan 1, yaitu 6. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah store prosedur dengan parameter in-out. Misalkan namanya modal. Yang akan kita lakukan di sini adalah mengkalikan seluruh harga beli dengan stok pada tabel buku. Jadi kita akan mengkalikan harga beli dengan stok ke dalam variabel parameter dengan nama modal buku. Dari DB buku, di mana ID buku itu sama dengan modal buku, yaitu variabel dari parameter in-out-nya. Maaf, salah. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan deklarasi variabel global. Kita akan lakukan set variabel global dengan nama B. Kita set menjadi 3 lah. Kemudian kita call store prosedur dengan nama modal. Serta kita inputkan variabel global yang tadi sudah kita buat dengan nama fb dengan nilai 3.
Sekarang kita lihat variabel global itu. Nilainya adalah 90.000. Nilai 90.000 ini didapat dari stok pada ID buku dengan ID 3 dikalikan dengan harga belinya, yaitu 30.000. Jadi, harga beli dikali stok 30.000 dikali 3. Hasilnya adalah 90.000. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang store prosedur. Terima kasih.